Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang menonton video presentasi ini. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 9 Takaful B akan mempresentasikan materi minggu kelima, yaitu Takaful Life dan Takaful Non-Life. Kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ahmad Ryan Sapiro, Balatan Wayumi, saya sendiri, Diva Alifa Fahrizal, dan yang terakhir adalah Muhammad Ziyad Kifari. Berikut merupakan outline pembahasan pada materi ini. Terdapat 2 topik utama dalam materi ini, yaitu Takaful Life dan Takaful Non-Life, dengan topik sebagai berikut. Takaful Life akan membahas tentang yang pertama adalah type policy, yang kedua adalah fund management mechanism, yang ketiga adalah operational source fund, yang keempat adalah resurrection. Dan untuk Takaful Non-Life akan membahas tentang operational. Yang pertama adalah operational concept, yang kedua adalah non-life insurance principle, yang ketiga adalah fund management mechanism, yang keempat adalah resurrection, yang kelima adalah claim management. Yang pertama, kami akan membahas mengenai Takaful Life. Pada slide ini membahas tipe polis asuransi. Terdapat 3 tipe polis asuransi yang akan kami bahas pada slide ini. Yang pertama adalah whole life policy, atau bisa disebut juga asuransi jiwa sumber hidup. Asuransi jiwa sumber hidup merupakan produk yang menawarkan perlindungan jiwa sampai sumber hidup. Asuransi ini berguna untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga dari resiko kehidupan. Yang kedua adalah endowment policy, atau bisa disebut juga sebagai asuransi duifungsi. Kenapa bernama asuransi duifungsi? Karena asuransi ini memberikan 2 manfaat pada pemegang polis, yaitu asuransi perlindungan jiwa dan tabungan berencana. Yang ketiga adalah group life assurance policy, atau bisa disebut juga asuransi jiwa kelompok. Asuransi ini merupakan asuransi jiwa di mana satu kontrak asuransi mencakup seluruh kelompok orang. Biasanya pemilik polis ini adalah pemberi kerja atau entitas seperti perusahaan atau organisasi. Pada slide ini membahas mengenai jenis asuransi pada whole life policy, endowment policy, dan group life assurance policy. Yang pertama adalah whole life policy. Asuransi seumur hidup ini memiliki 4 jenis, yaitu adalah pertama polis jiwa langsung strike life policy, yang kedua adalah polis jiwa seumur hidup dengan pembayaran terbatas atau limited payment whole life insurance, yang ketiga adalah polis tidak berpartisipasi, yang keempat adalah polis berpartisipasi. Untuk polis jiwa langsung atau strike life policy, pada tipe ini pemegang polis akan membayar premi asuransi hingga tertanggung meninggal dunia atau hingga berusia 100 tahun, sehingga nilai tunai akan terbentuk selama polis berlangsung, atau setara dengan jumlah uang pertanggungan dasar ketika peserta mencapai usia 100 tahun. Produk ini akan memberikan ganti rugi atas kematian yang terjadi selama masa kontrak. Untuk polis jiwa seumur hidup pembayaran terbatas atau limited payment whole life insurance, jenis polis ini ditunjukkan untuk orang yang ingin memiliki proteksi seumur hidup, namun tidak ingin membayar premi seumur hidup, yang artinya adalah tertanggung bisa membayar premi dalam jangka waktu tertentu atau hingga usia tertentu, namun ia akan tetap mendapatkan perlindungan berlanjut seumur hidup. Untuk selanjutnya adalah polis tidak berpartisipasi. Jadi asuransi jiwa seumur hidup jenis polis tidak berpartisipasi ini artinya adalah apabila tertanggung meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan uang pertanggungan namun dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, perusahaan asuransi juga tidak menyertakan unsur bonus. Untuk selanjutnya polis berpartisipasi.
Polisi ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk berbagi keuntungan dengan peserta. Dengan catatan, terdapat tambahan premi, sehingga peserta akan menerima bonus tambahan setiap tahunnya. Jumlah besaran bonus tidak bisa dijamin secara pasti, karena tergantung dari keuntungan perusahaan asuransi. Untuk selanjutnya itu yang kedua, endowment policy atau asuransi dwiguna. Asuransi dwiguna ini memiliki tiga jenis polis, yaitu diantaranya adalah asuransi pensiun, dan kedua asuransi pendidikan, dan ketiga adalah asuransi PNS. Untuk asuransi pensiun, polis asuransi dwiguna pensiun umumnya memiliki durasi asuransi berjangka panjang yang dapat dicairkan saat pensiun nanti. Sebagai contoh, seandainya hal buruk terjadi pada pemegang polis asuransi dwiguna, seperti meninggal dunia sebelum masa pensiun tiba, uang pertanggungan dari asuransi dwiguna pensiun dapat digunakan sebagai dana pensiun bagi anggota keluarga yang berhak menerimanya. Selanjutnya adalah asuransi pendidikan. Tujuan dari asuransi pendidikan adalah agar ketika masa sekolah anak sudah tiba, orang tua tidak perlu repot-repot lagi mencari uang, karena sudah ada asuransi pendidikan ini. Asuransi pendidikan akan membantu orang tua dalam menyiapkan dana untuk memenuhi biaya pendidikan anak. Selain itu, pada asuransi ini juga dapat mencairkan dana secara bertahap menyesuaikan pada tingkat pendidikan anak. Selanjutnya, asuransi PNS. Asuransi dwiguna PNS merupakan sebagai salah satu program tabungan hari tua yang diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil atau PNS, atau juga disebut atau dikenal sebagai dengan aparatur sipil negara atau ASN. Asuransi dwiguna PNS yang diselenggarakan oleh PT Taspen memberikan jaminan keuangan jika pemegang polis berhenti bekerja karena pensiun, atau juga dapat memberikan uang kepada ahli waris jika pemegang polis telah meninggal dunia. Sementara itu, pada setoran premi bulanan yang wajib dibayar oleh PNS pemegang polis asuransi adalah sebesar 3,25% dari penghasilan atau gaji yang termasuk tunjangan bulanan nenek. Yang ketiga, group life assurance policy atau bisa disebut juga asuransi jiwa kelompok. Asuransi jiwa kelompok ini memiliki 3 jenis, diantaranya adalah yang pertama group term life, yang kedua group universal life, yang ketiga variable group universal life. Group term life, yang untuk group term life merupakan bentuk paling umum dari asuransi jiwa kelompok. Asuransi ini biasanya diberikan kepada karyawan oleh pemberi kerja dalam bentuk polis asuransi berjangka 1 tahun, dan setiap tahunnya dapat diperbarui. Ketika polis akan diperbarui, baik perusahaan asuransi maupun pemberi kerja dapat menentukan apakah akan melanjutkan atau tidak, dan tarif juga dapat meningkat setelah perpanjangan polis. Selanjutnya untuk grup universal life, jenis polis asuransi jiwa kelompok ini menggabungkan manfaat asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa seumur hidup. Pemegang polis dapat memilih untuk membayar premi asuransi jiwa saja atau juga melakukan pembayaran di atas biaya premi. Untuk selanjutnya adalah variable group universal life. Untuk jenis ini sering digunakan dalam rencana manfaat eksekutif atau untuk mendanai asuransi jiwa pensiun. Untuk jenis asuransi kelompok variable universal life ini menyediakan asuransi jiwa fleksibel dan apapun yang dijamin. Pada saat ini dan seterusnya akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan pada masing-masing jenis polis asuransi. Yang pertama adalah whole life policy, kelebihannya. Untuk kelebihan,
terdapat 4 kelebihan. Yang pertama adalah premi relatif tetap. Dengan premi tetap, maka besaran premi yang dibayarkan dari awal hingga akhir masa pertanggungan jumlahnya akan tetap, tidak berubah-ubah, sehingga peserta tidak perlu khawatir jika di kemudian hari akan ada peningkatan besarnya premi. Hal ini juga akan membantu peserta menentukan jumlah premi yang kira-kira mampu untuk dibayarkan hingga masa pensiun nanti, sehingga tidak ada ketakutan kepesertaan akan berakhir tiba-tiba karena tidak sanggup meneruskan premi. Yang kedua adalah premi dapat dikembalikan. Salah satu keunggulan lain yang dimiliki oleh asuransi jiwa seumur hidup yaitu adalah premi dapat dikembalikan. Baik terjadi klaim ataupun tidak, nilai premi yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan setelah masa waktu tertentu, sehingga premi nasabah tidak begitu saja hilang. Ini akan sangat menguntungkan bagi calon pemegang polis atau pemegang polis. Yang ketiga adalah premi yang dibayarkan diatur secara fleksibel. Jenis premi ini pembayarannya fleksibel alias bisa dipilih. Misalnya saja pembayaran dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Meskipun demikian, perlindungan diberikan tetap untuk seumur hidup, sehingga masa pembayaran premi dapat diperkirakan sesuai kemampuan masing-masing nasabah. Yang keempat adalah nilai tunai yang dijamin. Salah satu manfaat dari asuransi seumur hidup ini adalah nilai tunai yang dijamin. Nilai tunai yang dijamin ini biasanya tidak terlalu besar. Besarnya tergantung dari akumulasi premi yang diberikan. Dan untuk kelebihan selanjutnya adalah berupa nilai tambahan. Nilai ini tidak dijamin karena merupakan hasil pengembangan investasi, sehingga besarannya tergantung pada suku bunga investasi yang sedang berjalan. Untuk selanjutnya adalah kekurangan dari asuransi wallaf policy. Kekurangan pertama adalah premi lebih tinggi dibandingkan asuransi berjangka dan tidak cocok bagi mereka dengan anggaran terbatas. Kenapa preminya lebih tinggi dan tidak cocok jika anggaran terbatas? Karena premi tersebut hanya dibayarkan pada jangka waktu tertentu, namun untuk perlindungan seumur hidup atau 100 tahun. Kekurangan lainnya adalah peserta diwajibkan untuk melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu, karena pihak asuransi biasanya tidak mau menanggung peserta dengan riwayat penyakit berat karena bisa merugikan asuransi tersebut. Yang kedua selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan endowment policy. Kelebihannya yang pertama, dapat digunakan sebagai cangan biaya pendidikan anak sesuai dengan jangka waktu pemberian nilai tunai. Yang kedua adalah uang pertanggungan dapat cair meskipun pemegang polis masih hidup ketika masa asuransi telah berakhir. Untuk kekurangannya, jangka waktu klaim uang pertanggungan tidak bisa fleksibel. Pemegang polis asuransi akan diberikan periode waktu untuk pengambilan uang sebelum akhir dari masa kontrak, sehingga pemegang polis harus jeli dalam merencanakan penggunaan uang untuk kebutuhan diprioritaskan ketika waktu penarikan tiba. Berikutnya adalah jumlah uang yang akan dibayarkan sebagai premi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi jiwa umum. Jadi pemegang polis harus mempersiapkan dana lebih setiap bulannya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan group life assurance policy. Yang pertama, kelebihannya adalah lebih murah. Daya tarik terbesar yang dimiliki asuransi jiwa kelompok bagi karyawan adalah value for money-nya. Anggota kelompok biasanya membayar lebih murah, dan setiap premi diambil langsung dari pendapatan kotor mingguan atau bulanan mereka. Yang kedua adalah kualifikasi lebih mudah. Kualifikasi untuk rujukan grup itu mudah dengan cakupan yang dijamin untuk semua anggota grup. Berbeda dengan polis individu, asuransi kelompok tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan. Kekurangannya adalah pemilik polis pemegang kebijakan. Maksudnya adalah biasanya pemegang polis kelompok ini adalah pemberi kerja, yang berarti preminya dapat meningkat berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pemberi kerja. Berikut merupakan contoh mekanisme salah satu contoh dari mekanisme endowment policy atau asuransi di dunia. Misalnya, Andi memegang polis asuransi dengan nilai tunai sebesar 500 juta selama 15 tahun.
Hal ini artinya Andi wajib membayar premi bulanan selama 15 tahun. Apabila selama periode tersebut Andi meninggal dunia, ahli waris Andi yakni keluarga akan menerima uang pertanggungan Andi sebesar nilai tunai 500 euro tersebut. Namun, apabila Andi tidak mengalami resiko apapun, maka pada tahun ke-16 Andi akan tetap menerima hidup dan asuransi tersebut dengan nilai tunai yang sama. Artinya proteksi diguna adalah sebagai jaminan Andi untuk menerima manfaat tunai dari perjanjian polis awal. Jadi untuk slide selanjutnya membahas tentang manajemen mekanisme di Takaful Life. Jadi di Takaful keluarga menerapkan pemisahan entitas dana keuangan menjadi 3 akun, yakni dana tabaru, dana investasi peserta, dan dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana tabaru yang sejak awal diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong di antara peserta jika terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana tabaru mengalami defisit, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menalanginya menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana peserta selamanya menjadi hak peserta yang menjadi tanggung jawab Takaful keluarga untuk mengelola melalui instrumen investasi yang disepakati bersama. Untuk slide atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Diko. Berikutnya ada operational source of fund. Dalam operasionalnya, asuransi syariah yang bersifat life atau family itu menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening tabaru yang menampung kontribusi yang disetorkan oleh seluruh peserta yang telah diniatkan untuk membantu sesama peserta. Jika seorang peserta terkena risiko sakit, kecelakaan atau meninggal, maka klaimnya akan dibayarkan atau diambilkan dari rekening tabaru. Nah, melalui mekanisme ini tampak dengan jelas setiap peserta berkontribusi atau berderma kepada peserta yang terkena risiko tersebut. Lagi, takaful atau asuransi syariah itu sifatnya sudah pasti dasar itu tolong menolong. Jadi rekening yang kita setorkan itu masuk ke dalam dana tabaru dan nantinya akan digunakan untuk saling membantu kepada nasabah yang lain. Ini kurang lebih flow-nya seperti ini. Jadi dana tabaru peserta dikumpulkan, sehingga di kumpulan dana tabaru tersebut akan diinvestasikan ke investasi syariah. Karena ini kan sifatnya takaful, jadi investasinya harus investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu ada reselection. Reselection merupakan hasil yang didapatkan di antara pelaku asuransi yang terlibat untuk mengatasi risiko yang tidak dapat dihitung dengan memilih dan menghitung risiko peserta asuransi. Nah, dalam melakukan reselection, lembaga asuransi menggunakan risk assessment dan risk sharing, yang hal tersebut bisa dilakukan oleh underwriter. Ini reselection ada risk adjustment, yaitu proses mengukur risiko yang berpotensi diterima peserta asuransi dengan memperhitungkan beragam faktor. Dan ada juga risk sharing. Sharing itu merupakan proses untuk menggabungkan dana antar konsumen dalam pool funds. Hal ini tujuan itu biar premi peserta yang risikonya tinggi bisa ditutupi oleh peserta yang risikonya rendah. Oke, selanjutnya kita akan membahas takaful non-life. Next. Oke. Pertama-tama mungkin definisinya dulu. Takaful non-life adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan pada harta benda miliknya. Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan niaga kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai syariah Islam. Contoh produk takaful non-life berupa asuransi kerugian, misalnya asuransi pengangkutan, kendaraan bermotor, kebakaran, rekayasa, dan lain-lain. Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan untuk tabaru dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Dalam akad yang sama dengan takaful life, peserta takaful non-life bisa perseorangan, perusahaan atau yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya. Sedangkan premi takaful dibayar sekaligus pada awal untuk jangka waktu 1 tahun dan harus diperbaharui apabila kontrak diperpanjang. Adapun jumlah nominal premi ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan risiko jenis takaful yang dipilih. Premi takaful yang dibayar peserta dimasukkan dalam kumpulan uang peserta insurance fund yang berfungsi sebagai investasi
dan sumbangan atau dana tabaru untuk menutup klaim apabila terjadi musibah pada peserta takaful. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada operasional konsep dari takaful non-life ini. Akad yang digunakan dalam takaful non-life atau asuransi syariah general adalah akad yang tidak mengandung gharar, maisir, riba, riswah, barang haram, dan maksiat. Pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab dan tidak menimbulkan pertikaian atau kerugian terhadap salah satu pihak. Syarat syah dari akad ini terdiri dari 5 macam, yaitu pertama, tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Ketiga, tidak mengandung ketidakjelasan dalam akad maupun pelaksanaan atau gharar. Keempat, tidak mengandung riba. Dan terakhir, tidak mengandung syarat fasid. Sistem operasional takaful non-life berdiri dengan 2 akad yang terpisah. Akad antar pemegang polis serta akad antara pemegang polis dengan perusahaan takaful. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan unsur riba dan maisir dalam sistem operasional asuransi konvensional. Pertama, hubungan antara sesama pemegang polis menggunakan akad tabaru. Dalam akad ini, peserta disatukan dalam ruh persaudaraan dan tolong-menolong, di mana para peserta memberikan hibah dan bantuan yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Yang kedua adalah hubungan pemegang polis dengan perusahaan asuransi atau takaful menggunakan akad ijaroh. Dalam akad ijaroh ini, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola harta dan pemegang polis sebagai sahibul mal atau pemilik harta. Kontribusi harta dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan perusahaan, akan mendapatkan upah manajemen dan fungsinya sebagai administrator asuransi tersebut. Dana yang dikumpulkan oleh pemegang polis akan dikelola oleh perusahaan asuransi dan kemudian akan disalurkan kepada peserta yang terkena musibah ketika membutuhkan. Ya, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis produk takaful non-life. Ya, next. Yang pertama adalah takaful baituna. Takaful baituna adalah produk takaful yang melindungi rumah dari risiko kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan ekstra untuk sekeluarga. Misal, rumah terkena musibah gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, angin topan, badai, dan bencana lainnya. Next. Selanjutnya ada takaful surgaina. Takaful surgaina adalah produk takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta, yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat, dan juga sampai biaya pemakaman peserta. Next. Yang ketiga adalah takaful abror. Jenis takaful ini adalah produk takaful yang menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, pemogokan, dan bencana alam. Next. Selanjutnya takaful rekayasa. Takaful rekayasa adalah produk takaful yang menggantikan kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa, yaitu konstruksi atau pemasangan. Peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian kepada peserta, memberikan jaminan terhadap kerugian selama kegiatan bangunan, baik pembangunan atau pekerjaan teknik sipil maupun pemasangan mesin industri, dan instalasi peralatan elektronik. Next. Selanjutnya takaful kebakaran. Sesuai namanya, program takaful ini memberikan penggantian atas kerugian atau kerusakan pada bangunan dan atau isi akibat kebakaran berikut perluasannya antara lain bencana-bencana seperti gempa bumi, banjir, dan kerusuhan. Next. Takaful pengangkutan. Itu adalah produk takaful yang menggantikan kerugian, kerusakan atau kehilangan objek asuransi selama dalam pengangkutan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan selama pengangkutan baik melalui udara, darat, laut, ataupun kombinasinya. Risiko-risiko yang dapat dijamin dalam takaful pengangkutan seperti kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut terkena bencana, kandas, terdampar, tergelincir, atau terbalik, dan lain-lain seperti yang diatur dalam polis takaful ini. Next.
takaful rangka kapal. Produk takaful ini menggantikan kerugian atas risiko kehilangan atau kerusakan rangka kapal dan atau mesinnya, freight atau uang tambahan, disbursement selama dalam pengoperasian kapal tersebut. Next. Selanjutnya ada takaful surety bond. Jenis produk takaful ini memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada pemilik proyek atau pemberian fasilitas terhadap pelaksanaan kontrak atau penerima fasilitas dalam menyelesaikan kontrak. Dengan kata lain, surety bond menjamin kontraktor terhadap pemilik proyek sesuai dengan persyaratan dalam undangan lelang atau kontrak bahwa kontraktor sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Next. Nah, jenis takaful dalam contoh ini yang terakhir adalah takaful aneka, yaitu program takaful yang memberikan penggantian akibat kerusakan atau kerugian atas berbagai macam jenis asuransi antara lain pengiriman uang, all risk equipment, peralatan berat, kebongkaran, dan tanggung gugat. Next. Nah, berikut ini adalah prinsip-prinsip non-life insurance atau takaful non-life. Yang pertama adalah prinsip berserah diri, ikhtiar, dan tawakal. Seluruh harta kekayaan yang ada di bumi dan alam semesta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Oleh karena itu, atas kehendaknya harta kekayaan tersebut akan diberikan kepada siapa, dan atas kehendaknya pula harta kekayaan tersebut akan diangkat dari siapapun. Maka seluruh muslim dan pemegang polis harusnya menyadari hal tersebut dan menjadi anggota takaful hanyalah sebuah bentuk ikhtiar atas penjagaan diri, harta, dan keturunan. Yang kedua adalah prinsip tolong-menolong. Prinsip yang merupakan salah satu sumber dari asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong atau yang biasa disebut ta'awun. Prinsip ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional asuransi syariah. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah sebagai berikut, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah amat berat. Itu dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. Prinsip yang ketiga adalah prinsip saling bertanggung jawab. Para peserta asuransi sepakat untuk saling bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab kepada sesama muslim merupakan kewajiban sesama manusia. Rasa tanggung jawab ini berasal dari cinta, kasih sayang, membantu sesama, dan merasakan pentingnya persatuan untuk kebaikan bersama dalam membangun masyarakat yang beriman, bertakwa, dan harmonis. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal cinta kasih, sayang, menyayangi, dan solidaritas mereka adalah seperti tubuh. Jika salah satu organnya ada yang mengalami kesakitan, maka seluruh organ tersebut itu juga merasa dengan tidak dapat tidur dan demam. Selanjutnya ada prinsip yang keempat, yaitu menghindari maisir, riba, dan goror. Prinsip saling menghindari unsur goror atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah tipuan, ketidakjelasan, atau spekulasi. Unsur maisir yaitu perjudian dan untung-untungan, dan riba atau memperoleh penambahan secara batil menjadi fondasi dari pendirian takaful atau asuransi syariah. Yang terakhir itu adalah kelima, yaitu prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan. Para peserta asuransi Islam atau takaful setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Prinsip ini dilandasi oleh sifat ukhuwah yang dimiliki antara sesama muslim. Prinsip ini menjadi ruh bagi asuransi Islam. Prinsip ini juga sesuai dengan firman Allah dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berkata, sungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Mungkin 5 itu prinsip-prinsip yang ada di takaful non-life. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mekanisme pengolahan dana. Nah, dalam pengolahan dana harus terdapat kejelasan dalam hal yang dilaksanakan. Misalnya dana tabaru harus disimpan terpisah dari dana yang lainnya. Dalam pengolahan dana harus
pendapatan investasi dana Tabaru menjadi hak kolektif peserta dan dicatat di rekening Tabaru. Nah, dari hasil investasi tersebut, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah mustasyarakah atau memperoleh ujrah atau fee berdasarkan akad wakalah bil ujrah. Nah, peserta memberikan kepercayaan atau kewenangan pada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola premi. Keuntungan perusahaan diperoleh dari bagi hasil dana partisipasi yang dikembangkan sesuai dengan prinsip mudharabah atau sistem bagi hasil. Peserta takaful adalah pemilik modal atau sahibul mal, dan perusahaan takaful bertindak sebagai pemegang tugas atau mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana akan dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan keuntungan nisbah yang telah disepakati. Next. Nah, dari yang tadi mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi dibagi menjadi dua, yaitu sistem pada produk saving, yaitu setiap peserta membayar sejumlah uang atau premi secara teratur kepada perusahaan. Terus yang kedua, sistem pada produk non saving, yaitu setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening Tabaru. Nah, jadi kalau misalnya bedanya ini di sistem pada produk saving, yaitu apabila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapat dana dari rekening atau tabungan yang telah disetor secara teratur. Bagian keuntungan peserta dari hasil investasi rekening tabungan dengan akad mudharabah dan selisih dari perencanaan manfaat awal dengan premi yang dibayarkan. Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh dana dari rekening tabungan yang telah disetor secara teratur. Bagian keuntungan bagi keuntungan peserta dari hasil investasi rekening tabungan dengan akad mudharabah. Lalu berbeda dengan sistem pada produk non saving. Jadi apabila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan bela sungkawa dari perusahaan sesuai dengan jumlah yang peserta bayar. Lalu apabila peserta berkomitmen sampai perjanjian berakhir, maka akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening Tabaru yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah. Next. Nah, sumber biaya operasional perusahaan asuransi takaful non-life berasal dari 3 sumber, antara lain itu bagi hasil investasi, dan loading atau kontribusi biaya. Nah, bagi hasil surplus underwriting yaitu bagi hasil yang diperoleh dari surplus underwriting yang dibagi secara proporsional antara peserta sohibul mal dan pengelola atau mudharib dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu bagi hasil investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana Tabaru. Dana pemegang saham yaitu dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan. Lalu dari loading atau kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Okay, next. Lalu ada seleksi resiko. Next. Nah, bagi perusahaan takaful, resiko terjadi ketika klaim peserta karena dengan adanya klaim maka perusahaan tersebut mengeluarkan dana untuk membayar klaim tersebut. Oleh karena itu, proses underwriting perlu dilakukan dengan cermat dan akurat agar tidak timbul kerugian bagi perusahaan. Lalu di sini ada identifikasi dan evaluasi risiko. Ketika proposal diajukan untuk takaful, underwriter perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya fisik dan moral yang terkait dengan risiko yang diusulkan. Informasi tentang bahaya dapat diperoleh dari formulir proposal yang telah diisi sebelumnya oleh pengusul. Next. Lalu selanjutnya ada laporan survei independen. Ini akan menjadi informasi tambahan di atas yang disediakan dalam formulir dan aplikasi proposal. Informasi yang disiapkan oleh para
ahli independen adalah untuk kepentingan operator dan peserta. Jadi setelah mereka mengisi laporan yang tadi, maka akan dilakukan laporan survei independen untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya. Next. Lalu ada selanjutnya ada menyeleksi risiko. Setelah underwriter mengidentifikasi dan mengevaluasi bayan terkait dengan risiko yang diusulkan, underwriter siap untuk memutuskan apakah menerima atau menolak proposal. Jadi di sini para pengusul itu tidak harus melewati seleksi-seleksi yang ada gitu, dan pihak dari underwriter itu bisa menerima atau menolak proposal sesuai dengan seleksi yang ada gitu. Kalau misalnya dari seleksi yang ada ini ada sesuatu kejanggalan atau sesuatu yang tidak benar gitu, maka akan ditolak. Next. Lalu di sini ada claim management. Di sini itu ada jenis kerugian, yaitu ada 3, yaitu total loss merupakan kerusakan yang terjadi secara menyeluruh. Kedua ada partial loss, yaitu kerusakan yang terjadi yang tidak termasuk dalam kerusakan menyeluruh, dan kerusakan ini akan dilihat besarnya melalui loss adjuster. Lalu ketiga ada kerugian pihak ketiga, yaitu kerugian yang terjadi pada orang lain akibat dari orang yang tertanggung. Lalu ada pergantian kerugian. Pergantian kerugian atau klaim dilakukan dengan cara sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Dapat berupa pergantian dengan uang tunai dengan memperbaiki atau membangun ulang proyek yang dijalankan. Tujuan dari klaim ini adalah memastikan penyelesaian yang cepat dan adil. Klaim juga dapat mempromosikan cita positif dari industri takaful. Jadi kalau misalnya ada peserta yang mau klaim manajemen, itu enggak sepenuhnya harus dengan uang tunai, bisa dengan memperbaiki atau membangun ulang proyek yang dijalankan. Lalu ada prosedurnya juga. Next. Nah, berikut ada prosedurnya. Nah, dalam melakukan klaim diperlukan beberapa tahap. Pertama, pemberitahuan klaim. Segera setelah peristiwa terjadi harus dilaporkan kepada penanggung laporan. Lisan harus ditegaskan dengan laporan tulis. Jadi, kalau misalnya ada peristiwa, itu harus segera dilaporkan, karena ada beberapa perusahaan takaful itu dia ada masa tenggangnya gitu, jadi harus cepat-cepat dilaporkan gitu. Terus yang kedua itu bukti klaim kerugian. Setelah melaporkan, maka untuk melakukan klaim harus mempersiapkan bukti-bukti dari kejadian yang dialami untuk menghindari kebohongan, dan hal ini mengikuti ketentuan standar dari industri asuransi di Indonesia. Biasanya kalau misalnya kita melaporkan ada sesuatu peristiwa, itu biasanya bukti-buktinya itu berupa video atau foto yang dari pesertanya gitu. Jadi biar supaya menghindari kebohongan. Kita next, yang ketiga itu ada penyelidikan. Setelah pelaporan dan pemberian bukti, maka penanggung akan melakukan pengecekan apakah premi yang sudah dibayar atau belum dan sebagainya hingga keputusan klaim terima atau ditolak. Nah, jadi kalau udah lapor terus udah nyerahin bukti-buktinya, nah bakal ada penyelidikan ini untuk lebih mengidentifikasi lagi peristiwa yang terjadi itu gimana gitu. Dan bukti-bukti yang ini benar apa enggak gitu yang terjadi di lapangan gitu. Terus dia juga akan memberikan keputusan klaimnya diterima atau ditolak gitu. Terus selanjutnya adalah penyelesaian klaim. Setelah adanya kesepakatan jumlah penggantian, maka diisyaratkan bahwa pembayaran tidak boleh lebih dari 30 hari sejak kesepakatan terjadi. Maka segala pembayaran pembenaran akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Jadi kalau misalnya udah selesai semuanya, perusahaan asuransi akan membayarkan semua kerugian yang ada gitu, klaim yang ada. Oke, next. Lalu di sini ada recovery claim.
Nah, di sini perusahaan asuransi menganut prinsip indemnity, yaitu tertanggung tidak dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan akibat terjadi satu peristiwa. Oleh karena itu, barang sisa yang mengalami kerugian setelah mendapatkan pergantian penanggung menjadi hak sepenuhnya pihak penanggung. Jadi di sini perusahaan asuransi ini itu cuma mengganti kerugian yang ada, jadi nggak yang ngelaporin itu nggak bakal dapat keuntungan apa-apa gitu. Jadi cuma yang tertanggung doang yang bakal diganti gitu. Jadi nggak bakal ada keuntungan gitu. Nah, nantinya kalau misalnya ada barang-barang sisa atau barang-barang yang masih ada di peristiwa itu bakal jadi milik dari perusahaan asuransi itu tersendiri gitu. Next. Oke, ini referensi dari jurnal-jurnal yang kita udah cari untuk membuat presentasi yang tadi disajikan. Next. Oke, terima kasih. Jadi saya mau nambahin juga, jadi kesimpulannya itu keberadaan perusahaan asuransi dapat membawa kesejahteraan dan ketenangan bagi para pelanggannya. Secara sederhana terdapat dua bentuk asuransi, yaitu takaful life dan takaful non-life gitu. Dan keduanya memiliki prosedur yang berbeda dan sistem yang berbeda juga gitu. Tapi secara umum perusahaan asuransi atau perusahaan takaful ini sebenarnya bagus untuk membawa kesejahteraan dan ketenangan bagi para masyarakat di Indonesia khususnya. Oke, thank you dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.